Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal kendaraan apa sih yang ideal menurut penulis. Kalau menurut penulis itu kendaraan ideal itu yang pertama adalah nyaman. Apa maksudnya nyaman? Ya, motornya enak dipakai tanpa terganggu. Motor yang kalau dipakai itu serasa sedan. Apa itu mungkin? Ya, mungkin pabrikan bisa membuat itu. Walau motornya itu motor matic, bisa. Ya, kalau ngomong kenyamanan itu orang ngomong pertama apa sih? Jok. Jok itu sebenarnya nggak susah orang pabrikan itu buat yang empuk. Lawang kita loh ke tukang jok gitu. 200.000 itu sudah dijamin nyaman, empuk dan sesuai dengan keinginan kita. Dijamin tebel wis busanya. Dijamin kalau dipakai lama gitu nggak bikin pantat panas, nggak bikin pantat sakit. Masa ya pabrikan kalah sama tukang jok? Tapi ya kenyataannya kayak gitu. Maklum ya, desainer Jepang ya. Apa emang biaya buat jok motor sekarang itu mahal banget? Mungkin iya mahal, karena ya maklum Jepang. Barang nggak enak pun tetap mahal. Barang nggak nyaman tuh tetap mahal. Ya nggak ada bedanya dengan problem satu lagi itu, suspensi. Kalau yang suspensi ini sudah sering penulis bahas sih. Pokok intinya kalau pabrikan Jepang buat suspensi itu nggak becus lah ya kalau untuk yang buatan lokal. Nggak ada nyaman-nyamannya. Beda loh sama yang buatan Taiwan, maksudnya sama-sama Thailand ya, walau sama-sama Honda. Orang-orang pada ngece. Versi Thailand nggak tabung. Iya memang nggak tabung, tapi ya lebih keren kok. Terus suspensinya jelas, teknologinya lebih tinggi daripada yang di Indonesia. Cik, motor apa itu ya? Lupa lah wis, nanti kalau inget penulis sertakan. Jadi wis soal suspensi itu sebenarnya bisa loh kalau niat. Lawang harga suspensi ya, ini yang orisinilnya harga berapa harganya? 1,3 ya kalau nggak salah, 1.350 kalau nggak salah harga suspensi untuk NMAX ini. Yang merek Cina tapi bagus berapa? 500.000. Itu sudah orisinil, itu sudah fungsi itu tabungnya. Kalau milih yang tabungnya nggak fungsi malah lebih murah lagi. Yang 350.000 ada tabungnya aksesori tok. Mau protes bilang tabungnya di NMAX fungsi, sorry ya, entah fungsi atau enggak, tapi kalau suspensinya rasanya kayak suspensi soak, ya menurut penulis tetap nggak fungsi. Masa ya namanya suspensi pakai tabung, mantulnya itu bisa 4-5 kali kalau dibuat boncengan. Itu suspensi payah, suspensi kualitas rendah itu. Terus nggak sebanding lah dengan harganya yang 1,3 itu. Jadi ya yang jadi yang pertama mungkin joknya empuk, yang kedua adalah suspensinya empuk, termasuk desainnya ya. Desain yang penulis maksud itu
Masa ya apa, desain suspensinya ini kalau dibiarkan orisinil itu lewat jalan nggak rata, lewat sambungan jalan itu seperti apa, jedaknya nggak manusiawi gitu loh. Pinggang itu sampai sakit lewat sekali tok loh, sekali itu langsung sakit. Beda jauh banget ketika apa, naik kayak wis anggap aja Suzuki Next lah, suspensi orisinilnya itu masih jauh lebih nyaman. Kalau Honda sih ya jangan kata lah, Honda itu motor yang suspensinya jelek gitu, nggak layak pakai. Jadi soal suspensi, penulis pingin suspensinya pakai YSS yang ukuran pernya pas, nggak dibuat lebih keras seperti buatan Indonesia itu ya, nggak seperti yang diminta sales Indonesia ya, nggak masuk akal. Indonesia kok dibilang butuh per keras, ya per itu yang manusiawi, yang sesuai ukuran berat badan. Ya terus setelah per, setelah jok, motor ideal itu menurut penulis ergonominya harus pas. Ergonomi itu apa? Mulai dari atas dulu, dari mata. Spion itu harus ukurannya pas ya, jangan terlalu tajam sampai nggak bisa lihat belakang. Ini niatnya buat spion atau cuma aksesori tok? Aksesori yang kayak spion. Jadi harus bisa lihat belakang dengan enak. Nggak sampai harus mencicil untuk lihat belakang, sampai harus konsentrasi dulu, nggak lihat depan, itu spion ngawur gitu ya. Terus speedometer, dashboard, angkanya harus mudah dibaca, jangan terlalu kecil kayak punya Vario, itu speedometer nggak manusiawi itu. Kasih angka tapi dilihat sambil jalan gini susah ya. Terus apa, speedometer juga harus hadap ke muka ya, hadap pas kacanya itu ke muka, nggak melengkung melembung gitu. Jadi kalau misalnya pas siang-siang bolong jadi silo gitu, nggak kayak punya Honda ya. Kacanya ya kalau bisa datar, jangan melengkung. Model kayak PCX melengkung kelihatannya bagus, tapi ya buktinya jadi silau itu. Nggak ngerti lah, lengkungannya nggak sesuai ya. Sudutnya nggak pas. Terus kalau yang kayak Beat, kayak yang lain-lain ya wis itu memang dirancang untuk nggak dilihat speedonya itu ya. Terus di bagian speedometer ada meteran bensin. Meteran bensin itu mbok ya lebih akurat. NMAX ini mungkin masih termasuk menengah ya, dibuat 6 barnya. Di motor baru ada yang cuma 3 bar. Wah gendeng ya. Motor apa itu ya? Motor Kymco yang baru, Kymco apa, KRV. Itu speedometernya barnya cuma 3. Kacau. Bagian meteran bensin dikasih 3. Nggak sekalian aja po, kayak Kawasaki dikasih cuma 1 lampunya. Kalau mau habis kedip-kedip wes itu dok. Terus sekalian nggak usah wes suruh lihat tangki gitu, tangkinya dikasih kaca gitu biar bisa lihat langsung, itu malah lebih enak. Percuma dikasih bar-baran kalau nggak akurat. Terus adanya tachometer itu kadang enak ya, perlu ya. Ya wis pakai grafik
nggak apa-apa lah pakai bar berapa bar. Anehnya ya, kalau tachometer barnya bisa sampai banyak, bisa sampai belasan gitu ya. Coba kalau bensin itu dibuat belasan juga barnya, pasti keren. Sayang sih enggak. Terus di speedometer apalagi ya, penulis pingin di speedometer itu ada ringnya, ada kayak di mobil gitu loh. Bensin itu tinggal berapa kilometer lagi kepake, itu bagus. Kalau pengingat apa, kilometer pengingat belt, oli gitu lumayan lah, oke lah ada. Koneksi ke HP nggak perlu, ngapain lagi jalan kok lihat-lihat HP? Nggak pernah. Penulis nggak pernah apa merasa perlu pakai HP sambil jalan gitu, nggak pernah. Mending sekalian daripada gitu dibuat standar kayak mobil, pakai UBD2. Itu kan standar Euro kan sudah mengharuskan colokan UBD2. Ya wis gitulah, dipasang UBD2 sehingga konsumen itu bisa monitor sendiri keadaan ECU bagaimana. Itu lebih mantap daripada menyediakan software khusus konektivitas HP gitu. Kan nggak jelas apa informasinya kadang. Kalau ada UBD2 kan enak, bisa ngatur apa campuran kering basahnya pembakaran sendiri. Terus habis speedometer, stang. Nah, posisi stang itu kadang ada yang nggak enak ya, terutama Honda. Ini NMAX ini posisi stangnya itu agak melebar, terus agak lurus. Kalau pingin enak harus sambil nyender, harus agak mundur. Jadi kalau sambil duduk di depan mojok ke depan gitu nggak enak NMAX ini. Enaknya kalau mojok ke belakang. Yang Honda itu loh, penulis sering ngerasa nggak pas. Kemiringan pegangan tangannya itu nggak pas, jadi agak melebar gimana gitu loh. Jadi mengendarai Honda itu nggak pernah merasa nyaman ya. Apalagi tombol-tombolnya, tombol belok ditaruh bawah katanya lebih enak, makainya juga nggak enak, sama aja lah, merepotkan. Yang berikutnya itu adalah tombol klakson ya. Penulis nggak ngerti cara pikir orang Jepang itu bagaimana ya, sehingga Honda itu secara internasional menempatkan tombol klakson itu di tengah, karena dianggap tombol belok itu lebih penting daripada tombol klakson. Itu nggak ngerti ya, penulis nggak ngerti keadaan situasi lalu lintas di Jepang gimana ya. Karena kalau di Indonesia yang paling sering menyelamatkan nyawa penulis itu adalah klakson. Ada orang nyebrang terus diklakson, orangnya minggir. Ada orang nyebrang jalan sembarangan, orang ngambil jalur, pindah jalur sembarangan, penulis klakson, orangnya minggir. Tanpa klakson penulis sudah celaka, sudah nabrak orang. Klakson itu sangat penting untuk lalu lintas kayak di Indonesia gitu. Sini jarang pakai klakson untuk nyuruh orang minggir, itu jarang.
nggak kayak di India ya. Karena tahu sendiri kalau di Indonesia di klakson nggak akan bakalan minggir ya. Di klakson itu lebih memberitahukan orang yang nyebrang sembarangan, orang yang pindah jalur sembarangan, orang yang masuk ke jalan sembarangan, pokoknya orang-orang ngawur, untuk memperingatkan orang-orang ngawur agar lebih hati-hati. Itu fungsi klakson. Tapi ya maklum, orang Jepang masa ngerti, nggak ngerti kayak gituan, logikanya nggak ngerti gimana lah. Sehingga sama orang Jepang tombol klakson dipindah naik, jadi sulit neken klakson. Kalau memaksakan neken klakson itu pegangan kesetang jadi makin kurang stabil. Tapi mungkin itu tujuannya orang Jepang ya, nggak ngerti lagi. Dipaksa orang jangan pakai klakson. Padahal kalau lihat peraturan-peraturan itu, klakson itu penting ya. Lihat aja lah di kayak pabrikan Eropa, BMW, KTM, apa kayak mereknya, terus perusahaan keselamatan berkendara BOSCH, BOS itu nggak pernah ngusulkan kalau pakai klakson ditaruh atas, karena mereka sadar dan meneliti, nggak cuma asal sekedar punya ide, oh gimana kalau gini, oh gimana kalau gini. Lihat aja lah tombol klakson mereka, warnanya dibuat menyolok, warna kuning, warna merah, orange. Kalau Honda gimana? Dibuat warna abu-abu biar nggak kelihatan tombol klaksonnya. Nekennya juga sulit. Mungkin oh iya dibuat lebih gede, tapi sulit diteken, sama aja lah wis. Nggak ngerti lah pikiran orang Jepang. Terus selain itu kalau tombol lain-lain lampu nggak penting ya. Tombol emergency apalagi nggak perlu. Agak ke bawah untuk apa ya, lampu. Nah, sorotan lampu ini, desain lampu itu yang bener. Jadi bisa untuk dipakai melihat 40 meter ke depan. Dan selama ini penulis beli motor nggak pernah ada yang becus dalam soal hal itu. Bahkan ada beberapa motor kayak CB, kayak atas Vario, Scoopy gitu, nyorot lampu dekat aja loh, sampai terlalu ke atas. Kalau yang NMAX ini masalahnya terlalu ke bawah malah. Jadi cuma bisa lihat 10 meter ke depan. Kacau lah, kacau. Entah sebenarnya motor itu didesain untuk berat badan berapa ya. Cara soal berat badan, motor Indonesia itu nggak jelas ergonominya. Ruang kaki ya, oke, pantat udah nyaman, tapi kaki itu loh. Ini belum bicara soal penumpang, ini masih soal ridernya. Kaki itu loh dibuat petangkring tinggi, masa enak gitu loh. Nggak ngerti lah orang Jepang itu desainnya gimana ya. Karena orang Jepang itu ada juga yang badannya tinggi, tapi seringkali ya ruang kaki itu nggak cukup. Untuk lutut itu apa, kalau orangnya tinggi 170 cm ke atas itu apa ya, orang duduk di motor nggak bisa nyaman, kaki itu ketinggian. Terus apa, untuk geser-geser depan ke belakang itu nggak enak. Iya, model joknya juga gitu. Selain apa, busanya tipis, dibuat berjenjang gitu. Entah itu untuk apa itu. Karena kalau untuk model, untuk keindahan, buktinya motor Cina, joknya rata,
juga bisa kelihatan keren kok. Apalagi yang modelnya disambung gitu, disambung tapi kursi belakangnya rata, itu bagus juga kok. Sementara yang Indonesia ini gimana, dibuat bertingkat, itu nyiksa yang ridernya, nyiksa yang penumpangnya. Baik rider maupun penumpang sama-sama nggak enak. Untuk rider nggak nyaman karena nggak bisa mundur ke belakang kalau sendirian. Untuk penumpang jelas tempat duduknya jadi berkurang, apalagi kalau boncengan bertiga sama keluarga. Ya wis, asli orang Jepang itu nggak ngerti kebutuhan orang Indonesia, nggak niat ngerti, nggak ada niatan untuk mengerti kebutuhan orang Indonesia akan motor ya. Padahal kalau dibuat panjang gitu bisa enak orang tiga, bahkan oleh yang anaknya dua bisa enak juga. Kalau dibuat bertingkat, duduknya anak itu kasihan kejepit, kalau nggak bapaknya ya sama ibunya, gepeng gitu kayak anaknya dijepit. Kalau jarak jauh ya bisa aja sesak napas. Ya wis nggak ngerti lah. Ya kemudian yang selanjutnya ergonomi lagi, ruang kaki. Ruang kaki itu gimana ya, kayak NMAX inilah, seandainya ya dikorbankan sedikit lah tampilan itu, bagian jangan terlalu cepat ngembung dulu. Jadi ini kan bodinya NMAX ini dikembungkan, seandainya bagian kembungnya diunturkan sedikit gitu ya, ini maka ruang kaki itu enak. Kalau sekarang gimana, ini kena tungkai kaki bagian kembungnya itu. Seandainya dibuat lebih tipis gitu pasti enak. Yang model selonjor juga gitu, yang NMAX baru malah dikurangi selonjornya. Gimana sih, ini tujuannya untuk orang setinggi apa? Yang NMAX ini aja selonjornya itu baru bener-bener pas untuk orang yang tingginya 160 cm. Kalau lebih tinggi agak nekuk sedikit lutut, kecuali duduknya dipaksa agak naik ke sambungan ya. Padahal duduk di sambungan itu jelas nggak enak. Ya itulah wis, jadi dibatasi sambungan, jadi dibatasi bertingkatnya itu. Kalau yang di PCE lebih parah lagi, ruangnya malah sedikit malah. Jadi duduk harus maju ke depan gini, nggak bisa mundur lagi selonjor ya. Selonjornya nggak enak gitu ya, nggak natural gitu. Pokoknya kalau soal ergonomi itu nomor urusan belakang lah, mungkin kecuali Yamaha sama Suzuki mungkin ya. Kalau mereka niat ergonominya pasti bagus. Nah kalau yang merek Honda, Yamaha, ini NMAX aja mungkin kebetulan lagi ya, masih ada enak-enaknya. Tapi Yamaha sendiri nggak bakat kalau soal ergonomi itu. Ya buktinya ini aja, duduknya kebetulan enak. Tapi lihat sendirilah di versi upgrade-nya, dibuat makin nggak enak kan duduknya. Nah itu memang bakatnya orang Jepang sendiri ya kayak gitu. Ergonomi itu wis urusan belakang lah, wis nggak bakat ergonomi, kenyamanan wis. Selain soal ya, kenyamanan penumpang belakang juga, hand grip yang belakang itu sering diabaikan.
Kayak PCE gitu, wah di model-model tebel gitu, wis nggak masuk akal lah. Kayak Aerox juga nggak masuk akal pegangannya itu. Nggak tahu lah apa maksudnya gitu, tapi ternyata yang PCE di versi barunya dibuat lebih mudah dipegang, tapi masih tetap aja nggak bisa dipegang. Nggak ngerti lah, wis pokoknya kalau pengen nyaman, Honda Yamaha bukan pilihan terbaik ya. Cuma sayangnya kayak Kawasaki dan Suzuki itu nggak produksi motor maxi ya, nggak jual motor maxi yang apa harganya terjangkau. Burgman itu di luar negeri, Suzuki Burgman itu terkenal sebagai motor paling nyaman itu, tapi Indonesia nggak ada, wah sayang. Terus kenyamanan penumpang juga dari sisi pijakan kaki. Pijakan kaki yang lebih manusiawi lah. Bodi terlalu lebar juga nggak bagus. Ini kan NMAX ini belakangnya kan lebar ya. Padahal dibuat ramping juga nggak jelek kok. Ya cuma apa ya? Ya kayaknya begitulah wis. Yang baru malah dibuat besar sekali, seakan konsumen suka. Padahal ya justru terlalu lebar gitu, jadi nggak proporsional. Buktinya aja lah banyak orang yang nggak jadi beli, termasuk penulis. Di jalan juga NMAX itu masih jarang yang baru. Ada yang memang. Padahal biasanya orang kalau ada model baru langsung ganti model baru. NMAX-nya versi 2015, begitu ada versi 2018 walau bentuk sama tetap beli NMAX. Tapi sekarang kan ya kita lihat masih banyak NMAX lama di jalan. Artinya apa? Orang menganggap NMAX yang baru itu jelek. Kalau dianggap bagus pasti semua NMAX yang model lama di jalan akan berkurang. Walau nggak semua ya, tapi pasti banyak lah beneran penggemar. Tapi justru karena banyak masalah, karena kenyamanan justru berkurang, ya jadinya berkurang juga yang berminat upgrade. Terus sisi pijakan kaki sudah, untuk penumpang itu kalau bisa ya pijakan kaki nyaman lah, kayak rider gitu, nggak terlalu begagah, terus kaki juga nggak terlalu nekuk, posisi lutut masih tetap di bawahnya pantat, yang nggak bikin capek gitu. Jok juga harus empuk. Terus berikutnya soal mesin, penulis heran sih, kenapa mesin-mesin sekarang ini pada getar semua, kayak nggak dilakukan engine balance. Yang jelas kelihatan nggak di balance itu apa? Noken as. NMAX ini noken asnya gede bedungu, tapi nggak ada lubang di bagian tonjolan noken asnya. Jadi kalau noken asnya muter ya nggak imbang, jadi sumber getaran. Anggap aja balancernya udah bagus, tapi kalau noken asnya menimbulkan getaran ya sama aja, tetap nggak nyaman. Apalagi kayak Honda Beat, itu getaran malah sumbernya dari CVT juga. Wah, wis kalau yang itu getaran sangat-sangat mengganggu gitu. Kalau untuk soal tenaga gimana? Kalau soal tenaga ya disesuaikan kapasitas mesin lah. Mesin lemah ya lemah, mesin kuat ya kuat. CC besar ya tenaganya besar. Terus apa lagi? Wes kayaknya itu aja ya. Ya wes lah, itu aja. Jadi ya kenyamanan ini sebenarnya bisa ditingkatkan oleh pabrikan, tapi sayangnya enggak.
sayangnya enggak, malah model baru dibuat makin nggak nyaman. Terus nggak ngerti lah orang Jepang gimana maksudnya. Sudah sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.